Pengertian drainase. Drainase adalah pembuangan massa air secara alamiah maupun buatan dari permukaan maupun bawah permukaan suatu tempat. Drainase terdiri dari dua, yaitu drainase buatan dan drainase alami. Drainase buatan adalah drainase yang dibangun seperti selokan di bawah jalan, sedangkan drainase alami misalnya tanah. Tujuan dari drainase yaitu untuk mengurangi dan membuang kelebihan air dari suatu kawasan agar lahan tersebut bisa berfungsi secara optimal sesuai dengan kegunaannya. Drainase dikelompokkan berdasarkan pembentukan peletakannya dan kegunaannya, yaitu 1. Drainase alami, ada 2. Drainase buatan, 3. Drainase permukaan tanah, 4. Drainase bawah tanah, 5. Single purpose, 6. Multipurpose, 7. Terbuka, 8. Tertutup. Contoh dari drainase, contohnya yaitu drainase buatan. Yang bisa kita lihat adalah selokan yang ada di bahu jalan. Ada dua selokan yang bisa kita lihat, yaitu selokan terbuka dan selokan tertutup. Selain selokan yang bisa dilihat dengan jelas, ada selokan bawah tanah dengan lubang masuk kecil di jalan. Kamu pasti sering lihat kan? Pembangunan dengan beton-beton besar berbentuk bulat maupun berbentuk U, yaitu gorong-gorong seperti itu. Itu adalah beton yang membantu pembangunan drainase agar tidak terjadi gerusan akibat air di bawah tanah. Aspek drainase termasuk ke dalam perubahan sosial direncanakan, karena manusia merencanakan bagaimana air bisa tersalurkan dari tempat satu ke tempat lainnya. Aspek ini sudah ada sejak zaman purba untuk sistem irigasi. Sanitasi, kebersihan, dan kesehatan. Diterjemahkan dari bahasa Inggris, sanitasi mengacu pada kondisi kesehatan masyarakat yang terkait dengan air minum bersih, dan pengelolaan serta pembuangan kotoran manusia dan limbah yang memadai. Mencegah kontak manusia dengan kotoran adalah bagian dari sanitasi, seperti halnya mencuci tangan dengan sabun. Nah, sanitasi ini tujuannya itu untuk menjadikan lingkungan menjadi bersih, sehat, dan terhindar dari rantai penularan penyakit yang disebabkan faktor lingkungan itu sendiri. Contohnya nih, misalnya kita mau masuk ke komplek, kita tuh harus cuci tangan dulu, dan untuk sekarang karena COVID, kita harus cek dulu temperaturnya, itu demi kesehatan kita kan. Cuci tangan di wastafel depan satpam situ, di satpam yang depan, baru kita masuk kompleknya. Terus ada permisalan sampah basah dan kering, ada got yang mengalir airnya dan bebas sampah, saluran air, juga septic tank. Gitu saya. Terima. Sanitasi di era COVID-19 seperti sekarang ini termasuk sebagai perubahan sosial yang berproses. Karena apa? Kita sudah mengenal sanitasi yang lama, tapi kita menyempurnakan kembali dengan menambahkan lebih banyak protokol di dalam sanitasi yang sekarang ada. Terus juga kayak yang got gitu juga, sebenarnya kan dulu alatnya juga belum lengkap, sekarang kita udah punya alat yang lebih bagus buat bersihinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifur Rahman dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah termasuk perubahan sosial yang direncanakan, karena pada dahulu kala manusia sudah tahu pasti sampah yang menumpuk akan menjadi limbah yang kotor dan tidak baik dibiarkan. Oleh karena itu, manusia menjadikannya sebagai olahan yang nantinya akan digunakan lagi. Dijelaskan setidaknya ada 5 aspek pengelolaan sampah yang harus dipenuhi, termasuk sampah plastik. Aspek yang pertama adalah aspek hukum. Meskipun terlambat, Indonesia akhirnya memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Yang kedua, aspek kelembagaan. Ini adalah langkah konkret pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Sampah mulai dari kementerian hingga tingkat RT yang sayangnya belum berjalan baik. Yang ketiga, aspek pendanaan. Mengelola sampah tidak murah. Menurut Sri, ada biaya yang bisa dihitung beberapa rupiah. Seharusnya APBN dan APBD menggunakan dana untuk pengelolaan sampah, termasuk biaya yang harus dikeluarkan setiap rumah tangga. Yang keempat, aspek sosial budaya. Budaya bersih harus dimulai sejak dini. Yang kelima, aspek teknologi. Aspek teknologi ini bisa dibagi menjadi teknologi pengelolaan sampah jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Contohnya adalah
memberikan sebuah sanksi kepada orang yang suka membuang sampah sembarangan, dan yang kedua adalah memanfaatkan atau mendaur ulang kembali bahan yang tidak terpakai menjadi bahan yang bermanfaat. Sekian, terima kasih. Ingin menjelaskan penanaman dan pemberian pohon. Penanaman pohon adalah proses penanaman bibit pohon, umumnya untuk kehutanan, reklamasi lahan, atau tujuan landscape. Tujuan penanaman dan pemeliharaan pohon membantu memperindah lingkungan sekitar. Dengan menanam pohon, kita membantu melestarikan tempat hidup binatang. Pohon juga membantu penghijauan untuk mencegah banjir serta mengurangi dampak dari hujan asam. Pohon dapat berguna sebagai pemecah sirkulasi angin. Kegiatan itu biasa dilakukan di wilayah atau daerah perbukitan yang tandus dan gersang. Pengaruh bagi perubahan sosial adalah masyarakat kita bisa lebih memahami pentingnya pohon dan tanaman bagi kehidupan manusia. Contoh penanaman dan pemeliharaan pohon yaitu 1. Melaksanakan program Go Green. 2. Reboisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Aspek konspirasi air. Konspirasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Contoh aspek dari konspirasi air dalam kondisi saat ini adalah penanaman pohon di sekitar DAS atau pohon yang banyak menyimpan cadangan air seperti bambu, membuat biopori dan sumur resapan. 3. Melakukan penghematan terhadap penggunaan dan pengelolaan sumber daya air. Terima kasih. Nama saya Raffi Najib Musyafa, kelas 12 IPS 1, ingin menjawab soal nomor 6, yaitu aspek konservasi energi dan inovasi perilaku ramah lingkungan hidup lainnya. Aspek konservasi energi dan inovasi perilaku ramah lingkungan hidup lainnya adalah contoh dari aspek konservasi energi dan inovasi perilaku ramah lingkungan hidup lainnya dalam kondisi saat ini adalah pengertian konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi untuk menghemat energi yang digunakan setiap hari agar tidak habis. Pengertian inovasi adalah suatu karya yang dapat memberikan pengaruh baik pada lingkungan sekitar yang tidak menyebabkan kerusakan alam. Tujuan konservasi adalah untuk memelihara maupun melindungi tempat-tempat yang dianggap berharga supaya tidak hancur. Contohnya, 1. Memakai tas tidak sekali pakai. 2. Tidak membuang sampah sembarangan. Dan 3. Memakai energi yang ramah lingkungan.